Selamat pagi murid Ibu kelas 3C. Apa kabar nakku? Semoga kita semua sehat-sehat ya nak. Rajin pakai masker, rajin mencuci tangan, dan banyak makan sayuran supaya kita tetap sehat. Oke anak Ibu? Nah, sebelum pelajaran kita mulai, coba kita bernyanyi bersama ya anakku. Dengarkan sama-sama kita nanti anak ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Nah, itu lagu kita ya anakku ya. Itu lagu kita untuk pagi hari ini. Nah, Ibu, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa ya nak ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak Ibu kelas 3C, semangat ya anakku ya. Nah, kita akan belajar yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 3. Ya nak, sekarang kita pembelajaran 3. Anak Ibu semua, kita sudah banyak belajar. Kita sudah banyak belajar. Apa-apa saja yang sudah kamu pelajari nakku? Coba anak Ibu dulu. Lydia, Boas, Sahat, Tiven, ya nak ya, Renhat tentu bisa menjawab, dan yang lainnya juga ya. Florencia juga bisa menjawab. Tentu kita sudah banyak belajar, ya kan? Yaitu hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Kemudian apalagi Tipen yang kita pelajari nakku? Makanan yang mengandung karbohidrat. Apalagi murid Ibu Lydia? Juga pengalaman atau pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama dan sila yang kedua. Nah, pada pembelajaran yang ketiga ini, anak Ibu, kita belajar tentang ikan dan perkalian. Tentang ikan dan perkalian, ya. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan itu termasuk makhluk hidup nakku. Ikan itu bernapas dengan insang. Perhatikan anak. Ikan itu bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Seperti kita misalnya bergerak menggunakan kaki kita berjalan. Ayam juga bisa terbang, bisa berjalan ya anakku ya. Sedangkan ikan bukan berjalan, tapi berenang menggunakan siripnya. Ikan ini nak berkembang biak dengan cara bertelur, ya, bukan ayam saja yang bertelur nakku. Ikan juga bertelur, berkembang biak dengan bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali, ya, dalam sekali waktu, ribuan. Telur ikan ini menetas menjadi larva, ingat. Dan larva ini tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil tumbuh menjadi dewasa, ya kan?
Karena ikan mengalami pertumbuhan. Seperti kita, nakku, dulu kita masih bayi, ya, masih bayi. Kemudian sudah bisa kamu misalnya merangkak, sudah bisa belajar jalan. Karena kamu itu atau kita itu mengalami pertumbuhan, nakku. Nah, ikan ada untuk dimakan dan ada juga untuk hiasan. Ya kan? Pernah nggak makan ikan? Tentu pernah dong, ya. Ikan itu termasuk lauk pauk. Ikan hias itu biasanya dibuat dalam apa, nakku? Dalam baskom, dalam akuarium. Di mana dibuat, nak? Coba jawab sendiri, anakku, ya. Nah, sekarang marilah kita mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah petani, ya, yang sebuah petani yang dihasilkannya. Perhatikan, sebuah peternakan ikan dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 2 bulan? 1 bulan tadi, nakku, 120, ya, 120. Kalau 2 bulan dia, berarti 120 tambah 120 sama dengan berapa, nak? Coba tipen, berapa itu? 120 tambah 120 berapa, nakku? 240. Pintar anak ibu, ya, pintar semua. Dalam perkaliannya dapat kita buat, nakku, 2 kali 120, ya. 2 kali 120 sama dengan 240, ya. 240. Atau kita buat 2 kali 120 sama itu dengan 120 kali 2, ya. 120 kali 2. Oke. Kalau 120 kali 2 sama dengan berapa, nakku? Sama dengan 120 tambah 120 sama dengan berapa? 240, ya, 240. Kemudian contoh yang berikut, nakku. Contoh lain, peternak ikan hias menghasilkan 140 ekor dalam sebulan. 140 dalam sebulan. Berapa banyak ikan yang dihasilkan dalam 2 bulan itu? Tentu dijumlahkan, nakku. Sebulan tadi 140. Kalau 2 bulan berarti berapa, nakku? 140 tambah 140 sama dengan 280, ya. Itu penjumlahannya. Kalau perkaliannya 2 kali 140 sama dengan 280, ya. 2 kali 140 sama dengan 280, ya. Udah mengerti, anak ibu? Kalau sebulan misalnya dia 140. Kalau 2 bulan berarti 140 tambah 140 sama dengan 280. Atau 2 kali 140. Oke, nak? Udah mengerti, anak ibu? Nah, sampai di sini dulu penjelasan ibu hari ini, anakku, ya. Tugas kamu halaman 121 dan 122. Nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Oke? Salam sehat dari semua orang. Terima kasih.